Bab 72 Formasi Besar Tou Sandau. Mungkinkah? Ekspresi Sue Yu serius. Awalnya dia ingin membantu, tetapi teknik pedang Chen Si terlalu cepat. Sampai-sampai ketika pikiran untuk menyelamatkan Raja Kera Hitam baru saja muncul di dalam hatinya, kepala Yuan Tong sudah tertusuk oleh pedang Chen Si. Wawasan Dao Angin. Orang ini tidak hanya menguasai teknik pedang atribut angin yang sangat hebat, tetapi juga memadukan wawasan Dao Angin yang telah dipahaminya ke dalam teknik pedangnya. Dengan cara ini, ia mampu membunuh Yuan Tong dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jantung Sue Yu berdebar-debar, sungguh sulit bagi Sue Yu untuk membayangkan bagaimana pemuda manusia ini mampu meningkatkan kultivasinya dalam martial Dao ke tahap Dao Insight begitu cepat padahal ia baru saja naik ke alam Istana Valet belum lama ini. Lagi pula, sebagian besar kultivator alam Istana Valet hanya memiliki kultivasi dalam martial Dao pada tahap kesatuan. Raksasa, orang ini adalah monster yang bahkan lebih mengerikan dari kita para iblis. Pada saat ini, Sue Yu tidak berani meremehkan Chen Si lagi. Raja Kera Hitam sudah mati. Tapi dia salah satu dari 7 Raja Iblis besar. Mo Kui merasa keadaan pikirannya hari ini seperti pasang surut. Sampai saat Chen Si membunuh Raja Kera Hitam, dia sudah bersemangat sampai-sampai dia mengepalkan tinjunya dan ingin berteriak keras. Tetapi dia merasa tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan kegembiraan saat ini di dalam hatinya. Angin gunung bersiul dan ki iblis masih mengepul bagaikan awan hitam, namun seiring dengan kematian Raja Kera Hitam, Yuan Tong, seluruh umat iblis yang hadir sudah mengalami keterkejutan yang amat sangat. Saat mereka menatap pemuda yang membawa kepala Raja Kera Hitam, hati para iblis yang memeluk hukum rimba dan menghormati kekuatan itu dipenuhi dengan teror, dan mereka menatap Chen Si dengan tatapan takut yang membawa jejak penghormatan. Dia pantas mati karena menyiksa begitu banyak jiwa sampai mati. Suara acuh tak acuh melayang di udara. Chen Si menatap kepala Raja Kera Hitam yang dipegangnya di tangannya. Saat dia menatap ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan dalam mata haus darah Yuan Tong pada saat sebelum kematian Yuan Tong, Chen Si menggelengkan kepalanya dan mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, menghancurkan kepala Yuan Tong dengan suara retak. Kepala Xiongpi diremukkan oleh tangan Yuan Tong, jadi Chen Si meremukkan kepala Yuan Tong dengan tangannya. Seolah-olah hanya dengan melakukan ini Chen Si mampu mengurangi sedikit rasa bersalah di hatinya, dan baru kemudian ia dapat mengadakan upacara peringatan untuk Xiongpi yang telah lama meninggal. Mo Kui, kumpulkan semua harta karun milik Raja Kera Hitam. Chen Si mengamati sekeliling dengan tatapannya, lalu memberi instruksi dengan acuh tak acuh sebelum mengarahkan pandangannya ke Raja Elang Petir yang berada di kejauhan. Sejujurnya, kekuatanmu jauh melampaui ekspektasiku. Raja Elang Petir, Sue Yu, memasang ekspresi santai saat mengangkat bahu dan berkata, namun, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa kau bukan tandinganku. Chen Si tidak berbicara. Tatapannya menatap tajam ke arah Raja Elang Petir dan dia merasakan sedikit tekanan berat dari Raja Elang Petir, tekanan yang sama sekali berbeda dari saat dia menghadapi Raja Kera Hitam. Sepertinya tingkat kultivasi orang ini berada di bintang ke-6 alam Istana Valet. Chen Si pernah mendengar Mo Kui menyebutkannya sebelumnya, di antara 7 Raja Iblis besar, Raja Elang Petir, Sue Yu, memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada Raja Kera Hitam dan Raja Ular Piton Biru dari Hutan Matahari Terbenam. Inti dari semuanya adalah karena Sue Yu adalah varian kuno elang besi emas yang telah mengambil bentuk manusia. Kecepatannya luar biasa cepat dan secara alami mampu mengumpulkan energi guntur di dalam tubuhnya, menyebabkannya menjadi sangat tangguh. Namun, Chen Si juga tidak takut, dan dia bahkan ingin mencobanya. Apakah kecepatan Thunderhawk King lebih cepat pada akhirnya, atau Divine Windwing Flight miliknya lebih cepat? Sebelumnya, jika aku bekerja sama dengan si kera tua, kau pasti sudah mati sekarang, sedangkan alasan kau masih hidup sampai sekarang sebenarnya sangat sederhana, itu karena aku ingin kau menyerahkan pedang bambu emas ke-7 atas kemauanmu sendiri. Sue Yu sama sekali mengabaikan niat membunuh dalam tatapan Chen Si dan berkata sambil tersenyum, aku tidak suka membunuh, tetapi jika kau terlalu keras kepala, maka aku mungkin. Berisik, Chen Si memotongnya sebelum Raja Elang Petir bisa menyelesaikan perkataannya, lalu tubuhnya bergoyang saat pedang bambu emas ke-7 di tangannya menebas Raja Elang Petir, Sue Yu. Aduh, 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 rasanya seperti angin halus dan lembut telah melingkar bersama untuk berkibar dengan gembira saat helai demi helai cahaya pedang merobek langit, dan mereka langsung membentuk jaring raksasa yang ditabur dari ribuan cahaya pedang.
Angin semilir pedang ramalan aliran angin. Kekuatan pedang itu halus dan terus bertahan, tampak lembut seperti gerimis, namun niat membunuh tersembunyi di dalamnya. Sangat cocok untuk digunakan melawan Raja Elang Petir yang ahli dalam kecepatan. Namun, Raja Elang Petir tampak sama sekali lengah, tetapi sebenarnya, dia telah waspada selama beberapa saat. Begitu Chen Xi bergerak, sosok Raja Elang Petir bagaikan sambaran petir saat dia melesat ke kejauhan dengan suara Swiss, dan dia sudah berada sejauh 300 meter dalam sekejap mata. Chen Xi, ikutlah denganku jika kau punya nyali. Raja Elang Petir, Sue Yu, tertawa terbahak-bahak dari jarak 300 meter. Sejujurnya, kami telah menangkap 8 kultivator manusia dalam beberapa hari terakhir ini. Kurasa mereka bernama Du Qingqi dan Murong Wei. Mereka seharusnya menjadi temanmu, kan? Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kalahkan aku terlebih dahulu, atau mungkin serahkan pedang bambu emas ketujuh dengan patuh. 8 kultivator manusia, Du Qingqi. Chen Xi tertegun dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat berbagai kejadian di Southern Barbaric Nether Domain. Du Qingqi, Duan Muze, dan Song Lin adalah teman-temannya, meskipun ada kesalahpahaman di antara mereka. Ketika mendengar berita bahwa mereka mungkin akan mengalami kemalangan sekarang, dia masih merasakan sedikit kecemasan. Tidak apa-apa, aku berutang budi pada mereka dari Book Reserve Hall di kediaman pedang abadi. Menyebabkan mereka jatuh ke dalam pertempuran yang kacau adalah kurangnya pertimbanganku sendiri pada akhirnya. Sekarang setelah mereka mungkin mengalami kemalangan, aku akan membantu mereka lagi. Aku akan menganggapnya sebagai penebusan atas kesalahanku, dan untuk masa depan. Kita akan berpisah. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Chen Xi dalam sekejap mata. Sosok Chen Xi segera melesat keluar, dan sepasang sayap tampaknya telah tumbuh dari punggungnya saat dia mengejar Raja Elang Petir yang jauh. Kau benar-benar mencari kematian. Elang-elangku adalah raja yang berkuasa di udara. Raja Elang Petir, Sue Yu, tersenyum tipis, dan jejak niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Suara mendesing, satu demi satu, Chen Xi dan Sue Yu tampak seperti dua sambaran petir yang tengah mengejar, dan mereka lenyap di bawah langit dalam sekejap mata. Senior Chen Xi pasti akan selamat. Mu Kui menatap sosok tinggi dan kurus yang telah menghilang di langit, namun dia tidak khawatir, karena dia sangat yakin bahwa Chen Xi tidak akan dikalahkan. Itu adalah keyakinan tanpa alasan. Pada saat ini, dia berjalan dengan angkuh untuk tiba di hadapan kawanan iblis besar. Itu, lalu membungkuk dan mengumpulkan harta karun pada mayat Raja Kera Hitam sesuai dengan instruksi Chen Xi. Oh, 1.500 kg cairan roh, satu potong Crimson Flame Virestil, seuntai buah Tempersol berusia 1000 tahun. Pada saat ini, Mu Kui benar-benar sombong sampai batas maksimal, tangannya meraba-raba mayat Raja Kera Hitam, dan sama sekali tidak memperhatikan tatapan mata yang ditujukan kepadanya dari sekelilingnya. Lebih dari 1000 iblis yang mengikuti Raja Kera Hitam telah lama ketakutan setengah mati oleh kekuatan tempur Chen Xi yang hebat. Sekarang setelah Raja Kera Hitam mati, bagaikan monyet yang akan berhamburan saat pohon tumbang, mereka tidak akan dengan bodohnya menyinggung Mu Kui. Tetapi orang ini sungguh sombong sekali. Kalau yang kau rampas adalah hasil rampasan perang, ya rampas saja. Kenapa kau harus kelihatan senang dengan dirimu sendiri dan mengatakan semuanya? Saat mereka mendengar nama-nama berbagai material yang sangat menarik, dan saat mereka menatap penampilan Mu Kui yang rakus dan menjijikkan, ekspresi semua iblis ini sangat tidak sedap dipandang. Setelah sekian lama, Mu Kui memastikan bahwa dia tidak dapat menemukan harta karun lagi dari mayat Yuan Tong, dan baru sekarang dia mendecakkan bibirnya dan berdiri, lalu kembali ke Gunung Pelukan Bulan dengan santai dan tanpa beban. Rekan Taois Mu Kui sudah kembali. Ah, lama kita tidak berjumpa. Kultivasi rekan Daois Mu Kui tampaknya mengalami kemajuan. Selamat. Aduh, rekan Daois Mu Kui, aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku sibuk berkultivasi beberapa hari terakhir ini dan lupa mengunjungimu. Sungguh sebuah dosa. Ketika Mu Kui kembali ke kediamannya di Gunung Pelukan Bulan, ada sekelompok iblis besar yang telah menunggunya sejak lama. Semua iblis besar ini adalah iblis yang berkultivasi di dekat Gunung Pelukan Bulan, dan sebagian besar dari mereka datang untuk memberi selamat kepada Chen Xi ketika ia maju ke alam istana Valet. Ketika mereka melihat Mu Kui kembali, mereka semua mengerumuni dengan ramah dengan berbagai pujian yang tidak tahu malu dan berbagai pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran besar.
Mereka benar-benar dipenuhi dengan antusiasme. Kalian semua pergilah, aku harus menjaga kediaman senior Chen Xi. Mo Kui memasang wajah tanpa ekspresi saat dia menyapu para iblis dengan tatapannya, dan dia mendengus jijik dalam hatinya. Ketika mereka mengetahui senior Chen Xi telah menyinggung Raja Kera Hitam, mereka semua lari lebih cepat dari kelinci. Sekarang, ketika mereka melihat senior Chen Xi membunuh Raja Kera Hitam, mereka ingin menjilat senior Chen Xi. Kalau saja semudah itu, kelompok gunung naik lalu turun, kabut dan awan mengepul. Di bawah langit biru yang jauh, dua cahaya yang mengalir langsung melintas. Kecepatannya begitu cepat sehingga mereka membelah awan dan kabut di langit hingga bergulung-gulung dan menyebar, membentuk gelombang udara yang sangat mencolok di belakangnya. 50 km, 250 km, 500 km. Kecepatan anak ini sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dari kecepatan penuhku. Berdasarkan kecepatan seperti ini, aku khawatir tidak lama lagi dia akan menyusulku. Raja Elang Petir, Sue Yu, yang telah kembali ke wujud binatangnya, elang besi emas, mengepakkan sayapnya dan sangat terkejut dalam hati. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui dari suara ledakan udara yang berangsur-angsur menjadi tajam, Chen Xi ada di belakangnya dan perlahan mendekat. Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, Raja Elang Petir itu linglung, suara siulan tajam dari ledakan udara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, kemudian sejumlah cahaya pedang yang mengandung wawasan pedang yang tak tertandingi merobek ruang saat terbang ke arahnya. Dia buru-buru mengubah arahnya untuk menghindari cahaya pedang, yang menyebabkan dia sangat takut di dalam hatinya, dan dia tidak berani membiarkan pikirannya menjadi liar lagi saat dia memusatkan kekuatannya untuk terbang maju. Tunggu saja, aku akan mencicipi kekuatanku sebentar lagi. Wuih, sayap Raja Elang Petir mengepak cepat, sekali lagi meningkatkan kecepatannya dengan sangat cepat, dan dia langsung memperlebar jarak antara dia dan Chen Xi, namun keinginan untuk benar-benar menjatuhkan Chen Xi sama sekali tidak mungkin tercapai. Kemana orang ini ingin membawaku? Mengejar sampai titik ini menyebabkan Chen Xi samar-samar menebak bahwa Raja Elang Petir tampaknya ingin memancingnya ke suatu tempat, dan sama sekali tidak bermaksud melakukan pertempuran hidup dan mati dengannya. Mungkinkah dia ingin mencari Raja Iblis lain untuk membantunya? Atau mungkin dia bermaksud untuk memancingku ke sarangnya, lalu mengandalkan metode lain untuk melawanku? Chen Xi merenung dengan keras. Kecepatan Chen Xi memang tidak melambat sedikit pun karena Divine Windwing Flight yang berisi seutas Window Insight dikerahkan hingga batasnya olehnya, dan dia seperti seutas angin kencang yang melayang dan tak berjejak yang seperti sambaran petir. Setelah waktu pembakaran dupa selesai, Raja Thunderhawk berhenti tiba-tiba, lalu ia mengembangkan sayapnya dan dengan cepat menukik ke bawah. Tempat ini, Chen Xi berhenti di belakangnya, lalu dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat sebuah gunung yang melingkari gas ungu berdiri menjulang di sana. Gunung itu sepenuhnya seperti pedang, terjal dan curam, dan di sisi jurang itu ada istana besar yang dibangun di sana. Istana ini tampak sepenuhnya terbuat dari logam ungu dan sangat indah. Di dalamnya, pavilion, gunung buatan, dan sungai dapat terlihat di mana-mana, bahkan ada danau dengan air biru beriak. Betapa mewahnya, mungkinkah ini sarang Raja Thunderhawk? Anak-anak, cepat bentuk formasi besar 1000 elang bersama leluhurmu dan bunuh pemuda manusia ini. Raja Elang Petir, Sue Yu, berdiri di atas istana dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Bab 73 melawan Raja Thunderhawk. Bersamaan dengan teriakan Sue Yu yang meledak-ledak, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke langit dari istana di sisi jurang. Jeritan, 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 suara burung yang tajam dan menusuk telinga bagaikan air pasang saat bergema di langit dan bumi. Bayangan hitam yang banyak itu adalah Golden Iron Hawk selebar 6 meter. Bulu mereka seperti baju besi, paruh seperti pedang, dan cakar seperti kait. Ribuan dari mereka mengepakkan sayap saat mereka datang dari mana-mana untuk membentuk desain 6 lapis dan bulat sempurna. Sementara Raja Thunderhawk malah berdiri dengan arogan tepat di tengah lingkaran. Gunung tembaga raksasa, bangkitlah. Sue Yu membuat gerakan mengangkat ke udara dan sebuah gunung setinggi 30.000 meter yang dipenuhi cahaya ungu muncul dari udara tipis. Desir, desir. Gas ungu yang mengepul memenuhi langit dan bumi. Di dalam gas ungu yang bergolak ini, gunung yang sudah mengambang di udara mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi gunung mini setinggi 30 cm dalam sekejap mata.
Gunung mini itu benar-benar dipenuhi dengan gas ungu dan aura harta karun melesat ke langit. Hahaha, gunung tembaga raksasa ini beratnya 500.000 kilogram dan telah disempurnakan olehku menggunakan teknik rahasia selama 3.000 tahun. Gunung ini dapat menyusut dan mengembang sesuka hati, dan saat gunung ini hancur, kau akan berubah menjadi bubuk bahkan jika kau memiliki tubuh dari besi. Sueyu mempertahankan tangannya dalam posisi gerakan mengangkat seperti sebelumnya saat dia memberi isyarat seolah-olah sedang mengangkat gunung kecil yang melonjak dengan gas ungu, lalu tertawa terbahak-bahak ke langit. Meskipun hanya setengah jadi, kekuatannya sebanding dengan harta karun sihir tingkat bumi kelas atas. Chen Xi, hari ini, kau pasti akan mati. Di mana dia? Thunderhawk King mengamati sekelilingnya dengan saksama, tetapi yang dilihatnya hanyalah langit yang cerah. Di mana jejak Chen Xi di dalam ruang yang benar-benar kosong itu? Mungkinkah orang terkutuk ini melarikan diri? Sangat sulit bagiku untuk memancing orang itu ke sini, lalu menempatkan formasi besar Tou Sandauk dan menggunakan kartu trufku, harta karun ajaib, gunung tembaga kolosal. Bagaimana dia bisa melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Wajah Sueyu berubah antara wajah pucat dan muram. Dia telah memancing Chen Xi ke sini, tetapi tidak menyerang selama ini karena dia tahu dia tidak dapat menekan Chen Xi dengan cepat, dan kedua, dia agak takut dengan pedang bambu emas ketujuh yang dimiliki Chen Xi. Pedang bambu emas ketujuh itu kebetulan merupakan penangkal energi guntur di dalam tubuhnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mendekatinya dengan hati-hati. Hal itu pula yang membuatnya mengerti bahwa jika ia ingin segera membunuh pemuda manusia yang mempunyai kecepatan luar biasa itu, ia hanya dapat menahan kecepatan pemuda itu sehingga ia dapat menghancurkan pemuda itu sekaligus dengan kekuatan yang tak tertahankan. Terlebih lagi, kebetulan saja harta karun ajaib yang dimilikinya, gunung tembaga raksasa, mampu membentuk medan gravitasi seluas 330 meter setelah digunakan. Apapun yang masuk ke dalam medan gravitasi akan menghadapi gravitasi mengerikan hampir 5.000 kg yang sama seperti seseorang yang membawa gunung kecil di pundaknya, dan kecepatan orang tersebut pasti akan sangat terpengaruh. Begitulah, jika seseorang lengah di dalam medan gravitasi, maka orang tersebut akan langsung terhimpit oleh gravitasi yang mengerikan itu hingga tubuhnya meledak. Namun, gunung tembaga raksasa ini baru setengah jadi. Jika dia melawan Chen Xi, maka Raja Lang Petir hanya bisa mengerahkan segenap hati dan jiwanya untuk mengendalikan gunung tembaga raksasa dan dia tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya untuk membunuh Chen Xi. Karena alasan inilah Raja Lang Petir memerintahkan bawahannya untuk membentuk formasi besar Elang Seribu, karena ia bermaksud memerintahkan mereka untuk menyerang Chen Xi. Semua ini dipersiapkan sesuai rencana, namun Chen Xi kebetulan menghilang. Bahkan jika kecepatannya lebih cepat, tetap saja mustahil baginya untuk menghilang dalam pandanganku dalam sekejap mata. Mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat di dekat sini sekarang? Ketika dia memikirkan hal ini, Raja Lang Petir Sueyu melepaskan kekuatan persepsinya dan langsung menyapu daerah sekitar, namun dia tidak menyadari sedikit pun aura Chen Xi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin usahaku yang susah payah ini bisa sia-sia begitu saja? Wuih, Sueyu tidak dapat menahan depresi di hatinya lagi. Ia mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit, lalu berdiri tinggi di langit sambil mengamati sekelilingnya. Sebagai seekor binatang iblis elang, tatapannya sangat tajam dan mampu melihat dengan jelas setiap hal kecil di area seluas 50 km. Orang terkutuk, kau melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Sueyu sangat marah dan mulai mengumpat, namun, tepat pada saat itu, sedikit perasaan bahaya menyebabkan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya dan dengan cepat menyerbu ke dalam hatinya. Tidak bagus. Ekspresinya tiba-tiba menjadi pucat. Sebuah trisula baja yang berisi cahaya terang yang menindas tiba-tiba muncul di tangan kanannya dan dia menangkisnya di hadapan dirinya sendiri berdasarkan nalurinya. Kaca, seberkas bayangan pedang muncul dengan cepat, dengan mudah mengiris trisula baja menjadi dua, dan sisa kekuatannya tidak berkurang saat menyapu ke arah leher Sueyu. Terlebih lagi, pada saat ini, sosok Chen Xi telah muncul entah dari mana, 1 meter di samping Sueyu, dan pedang bambu emas ketujuh di tangan kanannya bergerak secepat kilat, sangat cepat dan ganas. Adegan ini membuat Raja Thunderhawk ketakutan setengah mati. Sayapnya mengepak seperti sepasang perisai yang saling menyatu, menutupi dadanya di saat yang sangat kritis. Merobek, luka yang amat besar menganga di sayap Thunderhawk King yang sekeras besi, dan darah menyembur keluar dengan suara, whoosh, saat bulu-bulunya berhamburan ke seluruh langit.
Sial, aku benar-benar diserang diam-diam oleh orang itu. Raja Thunderhawk mendengus frustrasi, tubuhnya terhuyung dan dia hampir jatuh dari langit. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama karena sayapnya yang terluka parah akan memengaruhi kecepatannya, jadi dia ingin kembali ke formasi besar Toussaint. Hanya dengan mengendalikan gunung tembaga kolosal dia akan mampu membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Chen Xi menyembunyikan dirinya di udara dengan teknik aura tanpa jejak, dan telah menunggu kesempatan luar biasa ini dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia membiarkan Raja Elang Petir melarikan diri? Seketika, dia berkehendak dalam hatinya, dan 8 pedang terbang yang dipenuhi cahaya dingin pekat muncul dari udara tipis dan terbang keluar seperti cahaya yang mengalir, langsung mengunci semua jalur mundur Sueyu. 8 pedang terbang ini diperoleh Chen Xi dari dalam jurang di pegunungan Crimson Flame di wilayah Nether Barbar Selatan. Sebelumnya, pedang-pedang ini digunakan oleh Nether Enlightenment yang abadi untuk mempertahankan formasi kondensasi berbahaya, dan kualitasnya berada di jajaran peringkat kuning tingkat atas. Pada saat ini, ketika dikendalikan oleh Chen Xi, cahaya dingin melonjak keluar sejenak saat energi roh mengalir di sekitarnya, dan ki pedangnya yang tajam tiba-tiba menyerbu langit. Sialan, orang ini benar-benar memiliki harta karun ajaib yang berjenjang. Dia jelas baru saja naik ke alam istana. Valet beberapa waktu yang lalu, dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta karun. Wajah Raja Elang Petir langsung memucat saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah salah sejak awal. Pedang bambu emas ketujuh, teknik pedang dan teknik gerakan tahap wawasan Dao, teknik misterius yang menyembunyikannya tanpa jejak, dan sekarang dia bahkan memiliki 8 pedang terbang harta ajaib tingkatan. Bagaimana mungkin orang ini memiliki begitu banyak sumber daya? Mungkinkah dia murid pribadi dari sekte yang sangat hebat? Astaga, terdengar suara pedang yang bagaikan auman naga dan teriakan burung bangau bergema, di bawah kendali kekuatan persepsi Chen Xi yang dahsyat. Ujung 8 pedang terbang itu menghadap ke bawah saat berputar ke arah Raja Elang Petir yang ada di tengahnya. Pada saat yang sama, pikiran Chen Xi masih belum tenang, dan pedang bambu emas ketujuh di tangannya bagaikan topan, wawasan pedang murni bercampur dengan aura pemusnahan yang akan menghancurkan apapun yang menerobos langit menuju Sueyu. Jurus ke-6 pedang ramalan aliran angin, topan penghancur angkasa. Suara gemuruh pedang terdengar naik turun bagai ombak, bagaikan langkah kaki dewa kematian yang mendekat selangkah demi selangkah. Saat dia merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan melonjak dari segala arah, Raja Thunderhawk sudah ketakutan setengah mati. Sosoknya seperti bayangan sesaat saat dia terbang ke bawah dengan suara Swiss. Namun, dia dengan paksa didorong kembali ke tempatnya berdiri sebelumnya oleh 8 pedang Netherezim yang mengelilinginya, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tiba-tiba menjadi pucat saat dia meraung dengan sekuat tenaga. Kau tidak bisa membunuhku. Mungkinkah kau tidak ingin mengetahui informasi tentang teman-temanmu? Mati. Chen Xi malah menutup telinga terhadapnya. Pedang bambu emas ketujuh adalah yang terakhir diayunkan, tetapi yang pertama tiba. Wawasan pedang yang tak tertandingi yang terkandung di dalamnya tampaknya berputar seperti batu kilangan, langsung mencincang Raja Elang Petir menjadi bubur darah dan daging yang memercik deras dan tidak teratur dari langit seperti hujan darah. Sampai pada titik ini, selain Raja Kera Hitam, Raja Iblis lain dari 7 Raja Iblis besar telah musnah di bawah pedang Chen Xi. Hanya Raja Iblis sepertimu yang mampu menangkap mereka, jadi mengapa aku harus bertanya kepadamu tentang keberadaan mereka lagi? Chen Xi menatap sisa-sisa Raja Elang Petir yang berjatuhan seperti hujan, dan akhirnya dia menghela napas panjang lega. Membunuh Raja Kera Hitam, lalu menempuh perjalanan jauh untuk memusnahkan Raja Elang Petir telah menyebabkan esensi sejati Chen Xi hampir habis, dan pikirannya sangat lelah. Lagi pula, sedikit ceroboh dalam pertarungan hidup dan mati melawan lawan yang lebih kuat kemungkinan besar akan menyebabkan kematian di tempat. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kuat, dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pemuda manusia itu telah membunuh raja. Raja sebenarnya sudah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membalas dendam kepada raja? Karena pertempuran berakhir begitu cepat, ribuan Golden Iron Hawk itu baru saja terbangun dari apa yang tampak seperti mimpi sekarang, dan mereka mengeluarkan seruan terkejut dengan suara yang dipenuhi teror dan kekecewaan. Enyahlah, Chen Xi dengan dingin melontarkan sepatah kata.
Niat membunuh terkondensasi di antara alisnya dan dia seperti dewa pembantaian yang tidak berperasaan, menakut-nakuti ribuan hewan berbulu hingga keluar dari pikiran mereka hanya dengan sekali pandang. Seketika, mereka tidak berani ragu lagi. Mereka semua melebarkan sayap dan melarikan diri dengan panik, dan penampilan mereka seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain orang tua mereka yang telah melahirkan mereka dengan sepasang sayap tambahan. Suara mendesing, suara mendesing. Chen Xi turun dari udara saat dia memastikan tak ada lagi makhluk iblis di sekitarnya, dan dia menopang dirinya dengan pedang bambu emas ketujuh di tangannya sambil terengah-engah. Setelah beristirahat sejenak dan memulihkan sedikit kekuatan fisiknya, Chen Xi berjalan sebentar untuk mengambil sabuk penyimpanan dari tanah. Dia sedikit kecewa setelah mengukurnya secara kasar. Ada ruang seluas 330 meter di dalam sabuk penyimpanan itu. Emas dan permata seperti batu akik dan giok ditempatkan di setengahnya. Semuanya adalah barang-barang yang sangat mahal di dunia fana dan ditumpuk di sana seperti gunung demi gunung emas dan perak. Sementara itu, berbagai ramuan roh, kayu roh, biji, dan material ditumpuk di bagian lainnya, dan semuanya bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan dikelilingi oleh ki harta karun yang berkabut. Kualitas bahan-bahan ini luar biasa dan ada lebih dari 10.000 jenis. Aku ingin tahu berapa banyak cairan roh yang bisa aku peroleh dari menukarnya. Yang disayangkan adalah sebenarnya tidak ada satupun harta karun ajaib yang lengkap. Kekayaan Raja Elang Petir ini terlalu memalukan. Chen Xi menggelengkan kepalanya dan tatapannya melirik ke sekeliling tanpa berpikir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala ketika dia melihat bahwa gunung kecil setinggi 30 cm yang dipenuhi dengan gas ungu masih tertinggal di dekatnya. Menurut Raja Thunderhawk, gunung kecil ini disebut Gunung Tembaga Kolosal, beratnya 500.000 kg dan disempurnakan olehnya menggunakan teknik rahasia selama 3.000 tahun. Gunung ini dapat menyusut dan mengembang sesuka hati, dan hanya setengah jadi, namun kekuatannya sebanding dengan harta karun sihir tingkat bumi kelas atas. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Chen Xi, lalu dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gunung tembaga kolosal di tanah. Tanpa diduga, meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Kekuatan tubuhku sudah mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan dan aku bisa mengangkat benda seberat lebih dari 5.000 kg dengan satu tangan, tapi aku tidak bisa mengangkat gunung kecil setinggi 30 cm ini. Sepertinya benda ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Chen Xi tidak hanya tidak patah semangat, dia malah menjadi semakin bersemangat. Dia tidak ragu lagi dan langsung mengeluarkan seutas esensi sejati dari telapak tangannya, lalu mulai mengikat gunung kecil itu. Raja Thunderhawk sudah mati, jadi gunung kecil ini telah menjadi benda tanpa tuan, dan ia hanya perlu menghapus merek mental di atasnya sebelum bisa digunakan olehnya. Sungguh harta karun. Setelah beberapa saat, Chen Xi tiba-tiba membuka matanya, dan secercah keajaiban muncul dari matanya saat dia menatap gunung kecil yang berputar saat melayang di atas telapak tangannya.